Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kenalkan saya Azlia Faris Muhammad. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai paralisis periodik pada pasien hipokalemia. Ini identitas pasiennya, Tuan J, umurnya 38 tahun, laki-laki, alamat tinggalnya di Sawangan, pekerjaannya petani. Nah, dari anamnesis ini keluhan utamanya tidak bisa jalan. Untuk RPS-nya, keluhan tidak jalan, datang dengan keluhan tidak bisa jalan, dirasakan 1 hari yang lalu. Awal mulanya pasien sedang aktivitas di sawah, kemudian merasa kecapean, kemudian tiba-tiba kaki terasa nyeri dan berat, setelah itu sulit untuk berjalan. Pasien juga mengeluhkan pusing berputar dan mual. Untuk riwayat penyakit dahulunya belum pernah seperti ini, untuk riwayat penyakit keluarga juga tidak ada. Dari riwayat kebiasaan, ini seorang petani, karena seorang petani ya, seperti petani seperti itu, kemudian riwayat alerginya tidak ada, riwayat sosial ekonominya juga tidak dapat data. Untuk status generalisatannya dari kesadaran umumnya baik, kesadaran komposmentis, tekanan darah 130/91, denyut nadinya 87, suhunya 37 derajat, status gizinya cukup. Untuk pemeriksaan fisik dari status neurologinya, mata, mulut, dan tangan dalam batas normal, dan dari kakinya paraparesis tungkai inferior, kemudian sulit berjalan dan kekuatannya 3. Pemeriksaan penunjangnya ada elektrolit, kemarin kalium kalau tidak salah itu kurang dari 3,5, kalau nggak salah 3, kalau nggak salah. Lanjutnya Mbak. Untuk diagnosisnya, dari diagnosis topisnya tuh miogenik, artinya terkena pada saraf otot tertentu. Kemudian untuk klinisnya itu paresis inferior, kemudian nausea atau mual, etiologinya itu paralisis periodik tipe hipokalemia. Untuk diagnosis bandingnya ada hipokalemi karena gastroenteritis, tirotoksikosis, SGB, dan miastenia gravis. Untuk terapinya ada kalium klorida 40 mg per hari selama 5 hari, Yamin HCl 50 mg per hari, diet natrium tinggi, sama mengurangi aktivitas yang terlalu berat. Untuk prognosis dan edukasi, advitam, adfungsionam, dan adsanasionamnya itu adbonam. Untuk edukasinya menghindari faktor pencetus seperti makan banyak karbohidrat, tinggi garam, alkohol, terlalu lelah, dan cuaca dingin. Intinya Mbak. Nah, paralisis periodik ini merupakan kelemahan otot lurik yang diturunkan secara autosomal dominan yang dikaitkan dengan kadar kalium dalam plasma darah yang terdapat 3 tipe. Yang pertama ada hipokalemia, hiperkalemia, dan normokalemi, bersifat periodik dan reversibel, artinya bisa baik lagi. Nah, hipokalemia sendiri merupakan sebuah kondisi kadar kalium dalam darah di bawah nilai normal, yaitu nilai normalnya 3,5 sampai 5,5 kalau nggak salah. Nah, hipokalemia dapat diklasifikasikan menjadi hipokalemia ringan 3 sampai 3,4. Kemudian sedang 2,5 sampai 3 dan berat kurang dari 2,5. Respon klinis pasien bervariasi. Beberapa pasien hipokalemi dapat mengalami gejala klinis, beberapa ringan atau bahkan asimptomatik atau tanpa gejala. Nah, untuk hipokalemic periodic paralysis merupakan kondisi langka yang diasosiasikan dengan keadaan hipokalemia, ditandai oleh episode kelemahan bersifat flaccid atau paralisis. Nah, paralisis ini disebut periodik karena kelemahan otot dapat hilang dan timbul kembali apabila kadar kalium dalam darah berkurang. Nah, dibagi menjadi 2, ada tirotoksikosis hipokalic periodic paralysis yang merupakan gejala klinis hipokalemia yang dicetuskan oleh sirkulasi hormon tiroid T3 dan T4 yang berlebihan. Kemudian familial hypokalemic periodic paralysis, identik dengan 2 mutasi gen yang mengatur kanal ion dalam fungsi hemostasis kalium, yaitu gen CACNA1 yang mengatur fungsi kanal kalsium otot rangka dan gen SCN4A yang mengatur fungsi kanal natrium otot rangka. Untuk tanda dan gejalanya ada kelumpuhan anggota gerak, terutama pada pagi hari setelah bangun tidur. Seperti yang pasien ini alami, setelah bangun tidur, pagi hari, kakinya itu lumpuh, kedua kaki. Setelah periode istirahat sehabis latihan otot berat juga bisa. Kemudian tanda awal berupa nyeri otot, disusul dengan kelemahan, dimulai pada ekstremitas bawah, lalu ekstremitas atas, badan, dan leher.
Nah, otot pernapasan dan otot menelan jarang terkena. Nah, keluhan sensorik biasanya tidak didapati. Kemungkinan ada riwayatnya dengan keluarga, bisa juga. Gitu. Untuk patofisiologinya, ini ada mutilasi genetik menyebabkan saluran ion ini menjadi bocor atau tidak dapat menutup dengan baik. Nah, paling sering terjadi pada saluran natrium atau kalsium pada membran sel otot. Kemudian ketika saluran ion ini bermasalah, terjadi pergeseran besar ion kalium dari luar sel otot masuk ke dalam sel otot. Akibatnya kadar kalium di dalam darah menjadi sangat rendah. Nah, kadar kalium yang rendah di luar sel dan pergeseran ion yang tidak seimbang di dalam sel mengganggu kemampuan sel otot untuk menghasilkan sinyal listrik yang diperlukan untuk kontraksi. Nah, tanpa sinyal listrik yang benar, otot tidak dapat merespon dan menjadi lemah atau lumpuh. Gitu. Kalau untuk penyebabnya ini makanan kaya karbohidrat. Makanan ini memicu pelepasan insulin yang juga mendorong kalium masuk ke dalam sel. Kemudian aktivitas berat. Setelah aktivitas berat, otot yang lelah dapat lebih rentan terhadap perubahan ion. Kemudian ada stres atau kondisi lain. Stres fisik atau emosional, alkohol atau paparan dingin juga bisa menjadi pemicu. Nah, untuk kriteria diagnosisnya nanti ada awitan akut dengan gejala kelumpuhan anggota gerak. Anggota gerak bawah terlebih dahulu. Untuk otot respirasi dan otot menelan itu jarang sekali terkena. Refleks tendon mungkin bisa menurun, tapi tidak ada gangguan sensoris. Untuk faktor presipitasinya, banyak makan karbohidrat, terlalu lelah, cuaca dingin, alkohol. Nah, kemudian ada kadar kalium darah bisa hiperkalemia, normokalemia, atau hipokalemia. Tapi yang paling banyak ini hipokalemia. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada laboratorium, darah rutin, gula darah, ureum, kreatinin, elektrolit darah, dan fungsi tiroid. Fungsi tiroid itu nanti untuk membedakan yang tadi tirotoksikosis. Kemudian pemeriksaan penunjang lain ada EMG, EKG, biopsi otot. Untuk terlaksana ini ada fase akut pemberian kalium secara peroral atau parenteral pada kasus hipokalemia. Untuk pemberian kalium parenteral 40 mg per liter dalam 5% cairan infus manitol dengan kecepatan maksimal 20. Dosis maksimalnya 200 per hari. Kemudian cairan infus yang mengandung glukosa dan salin sebagai bahan campur kalium sebaiknya dihindari karena dapat memperberat kelemahan otot. Kemudian untuk profilaksisnya itu diet tinggi kalium, kemudian rendah Na, rendah karbohidrat, acetazolamid 120 mg per hari, kemudian spironolakton 100 mg per hari, Thiamin HCl 50 mg per hari, terapi hipertiroidisme sesuai indikasi, kemudian fisioterapi pada kelemahan yang berkepanjangan. Dan itu dokter. Ya, oke. Makasih Ija. Ya, kasus kamu ini apa tadi? Periodik paralisis hipokalemi ya? Hipokalemi dokter. Klinisnya apa tadi ya? Jadi klinisnya ada paraparesis inferior. Kemudian kalau yang kemarin saya anamnesis merasa kaku di otot kakinya dokter dua-duanya, kemudian jadi lumpuh tidak bisa berjalan. Itu. Diakibatkan, coba diagnosanya. Nah itu. Ini masuknya sistem saraf pusat apa sistem saraf tepi? Ini berarti sistem saraf tepi ya dokter. Sistem saraf tepi ya. Karena sudah di ototnya dokter. Saraf yang memberi. Kenapa? Pas di ototnya ya? Iya dokter. Kenapa kamu nggak ini apa di NMJ-nya, di neuromuscular junction-nya atau di mananya? Oh iya dokter. Oh iya dokter bisa. Untuk topisnya ya dokter? Iya topisnya. Oh iya topisnya. Terus etiologinya itu, coba kamu ada nggak patofisiologi yang menjelaskan tentang fungsi kalium pada tubuh itu, ada nggak penjelasanmu ini? Tidak ada. Kaliumnya untuk menghasilkan sinyal listrik untuk kontraksi dokter. Yang gambar apa? Kalium intraseluler, kalium ekstraseluler. Oh iya belum ada. Itu kan sebenarnya hampir sama kalau kamu baca tentang
eh miastenia grafis ya, itu kan apa ya, tentang asetilkolin Iya, itu betul. loh, kan hampir sama dia tuh. Sekarang logika sederhananya gini loh, siapa ya, kamu bisa bergerak ya atau aktivitas ya untuk menggunakan kakimu atau menggunakan tanganmu itu karena salah satunya dari elektrolit yang ada gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Coba nggak ada ya yang Nggak ada, kalium dokter. inflow, kalium exflow gitu loh. Ini apa Iya. ini? Ini apa ini? Ini apa namanya, dari penyebabnya pencetusnya itu bisa dari exercise atau aktivitas berat. Iya, Kemudian hormon stres, katekolamin, iya, insulin, iya. sama-sama gangguan tiroid, dokter. Kamu gambarkan nanti ya, tambahkan pada PPT-mu itu. Nanti yang kemarin juga Hil ya. Yang saya itu kamu tambahkan aja nggak apa-apa di PowerPoint. Kamu kirim ke saya. Gitu loh. Oh, Ya, iya, yang betul, jangan lupa, tugas-tugas dokter. yang Iya, iya, saya dokter. berikan kemarin itu. Termasuk nanti ya PPT-mu ini kamu tambahkan juga untuk apa? Tentang bagaimana sih mekanisme kalium itu bisa menggerakkan kaki kita? Bagaimana sih mekanisme hipokalemi itu akhirnya lemes? Gitu lah aja. Penting. Ini belum ada aja ya? Belum, dokter. Nanti Iya. tambahkan ya PowerPoint itu. Pasti ada tuh nanti kamu lihat tuh. Hampir sama seperti layaknya kayak miastenia grafis. Itu kan juga kelemahan apa pada anggota gerak gitu loh, anggota gerak gitu. Sama, makanya kadang kita harus selalu berpikir kelemahan itu tidak harus selalu misalnya karena gangguan muskuloskeletal gitu loh, bisa juga gangguan itu diakibatkan oleh karena gangguan-gangguan elektrolit atau gangguan-gangguan hormon gitu loh sih. Oke, itu aja anu ya. Baik. Mau ada yang tanyakan? Gak ada ya, ya udah, oke, lanjut. Terima kasih atas perhatiannya, dokter, dan Nanti ditambahkan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihkan. Lengkap pokoknya. Saya mulai ya, Dok? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Hima Hoyo Malia dengan NIM 30102000085. Baik, sebelumnya terima kasih pada Dr. Soleh sama Aslia sudah menyempatkan waktu pada sore hari ini untuk pembahasan dari refleksi kasus yang berjudul low back pain atau LBP. Nah, ini dari identitas pasiennya, namanya Bapak Herianto SPD, usianya 69 tahun, jenis kelamin laki-laki, nomornya XX, agama Islam, suku Jawa, alamatnya di Sukorejo, pekerjaannya sebagai PNS atau pegawai negeri sipil, ruang rawatnya di Bangsal Melati, tanggal masuknya 5 Desember 2025. Keluhan utamanya tadi adalah nyeri punggung bawah. Jadi pasien datang ke IGD RST Dr. Sujono Magelang pada tanggal 5 Desember 2025 dengan keluhan nyeri punggung bawah. Nah, ini pasien datang dengan keluhan utama nyeri punggung bawah yang sudah dirasakan sekitar 1 bulan sebelum masuk rumah sakit dan memberat dalam 2 hari sehingga membuat pasien kesulitan berjalan. Nyeri tidak dipicu dari aktivitas tertentu dan tidak menjalar, namun disertai keluhan tambahan berupa nyeri kepala sebelah kiri, nyeri pergelangan tangan kanan, serta nyeri perut di bagian ulu hati. Terus pasien tidak mengeluh mual dan muntah dan tidak terdapat keluhan BAB maupun BAK. Pasien menyampaikan bahwa ia pernah dirawat inap sebelumnya di RST pada tanggal 26 November 2025 dengan keluhan serupa, serta memiliki riwayat dislokasi pergelangan tangan kanan yang hingga kini masih sulit digerakkan dan pergerakannya itu terbatas. Lalu pasien juga memiliki riwayat
penyakit kronis seperti diabetes dan tidak memiliki riwayat alergi obat maupun alergi makanan, lalu tidak ada kelemahan anggota gerak dan skala nyeri yang dirasakan pada punggung bawah dari 1 sampai 10 adalah 6. Terus dari riwayat penyakit dahulu, riwayat keluhan serupa ada, terus riwayat trauma kepala disangkal, untuk riwayat stroke sama hipertensi lupa ditanyakan, riwayat DM ada, gagal ginjal tidak ada, kolesterol, sakit jantung, sakit jantung nggak ada, terus merokok ada, keganasan, alergi obat sama alergi makanan disangkal. Terus riwayat dari penyakit keluarganya, untuk keluhan serupa, stroke, hipertensi, DM, sama keganasan disangkal. Untuk riwayat sosial ekonominya, pasien adalah seorang pegawai negeri sipil, tinggal di rumah bersama istri dan anak. Kesan ekonominya adalah cukup. Terus untuk pemeriksaan fisik, pertama didapatkan keadaan umum cukup, kesadaran kompos mentis, GCS-nya E4, M6, V5, tekanan darah 110/80 mmHg, nadinya 85 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, RR-nya 20 kali per menit, sama SPO-nya itu 99%. Terus dari pemeriksaan fisik status generalisata, yang pertama, kepala dapatkan mesosefal, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada alopecia, wajahnya simetris, tidak ada edem, matanya tidak ada ptosis, tidak ada sklera ikterik, terus tidak ada nystagmus, normal intinya dalam batas normal, telinganya bentuknya normal, tidak ada discharge dan tidak ada tanda peradangan. Hidungnya bentuknya normal, warnanya seperti kulit sekitar, tidak ada nafas kuping hidung dalam batas normal, mulutnya tidak ada sianosis sama sariawan juga tidak ada, lehernya tidak ada pembesaran KGB, tidak ada pembesaran tiroid, sama ekstremitasnya itu dia akral hangat sama CRT-nya kurang dari 2 detik. Lanjut. Oh udah ya. Lalu dari status internusnya, dari pemeriksaan torak jantung, yang pertama dari inspeksi didapatkan dada simetris, tidak tampak retraksi, tidak tampak penggunaan otot batu napas, terus palpasinya tidak ada area nyeri, tidak ada nyeri tekan, terus perkusinya batas jantung dalam batas normal, auskultasinya bunyi jantung 1-2 normal, tidak ada bising, kesan dalam batas normal. Lalu untuk torak paru, inspeksinya dia warna kulitnya sama dengan sekitar, pergerakan dinding dada simetris, tampak tarikan nafas. Palpasinya tidak ada nyeri tekan, tidak ada masak atau krepitasi, tidak ada stremfermitus simetris. Terus perkusinya sonor pada kedua lapang paru, auskultasinya tidak didapatkan rongki, wheezing, sama bunyi jantung reguler. Terus selanjutnya ada pemeriksaan fisik dari abdomen, untuk inspeksi dia didapatkan warna kulit sama dengan sekitar, lalu supel, palpasinya dia terdapat nyeri tekan pada bagian epigastrium atau ulu hati, tidak ada hepatomegali, tidak ada splenomegali, tidak teraba massa. Terus dia perkusinya timpani, auskultasinya bising usus, kesannya dalam batas normal kecuali nyeri tekan pada epigastrium atau ulu hati. Terus dari status neurologisnya, dari nervus 1 olfaktorius tidak dilakukan, dari nervus 2 daya penglihatan dalam batas normal, lapang pandang juga dalam batas normal, terus fundus oculi sama buta warna tidak dilakukan pada nervus 2 atau nervus opticus. Terus pada nervus 3 ptosis tidak ada pada mata kanan kiri, terus gerakan mata atas, gerakan mata bawah sama gerakan mata medial dia dalam batas normal. Ukuran pupil isokor pada kedua mata, bentuk pupilnya bulat, terus diplopia, nystagmus sama strabismus tidak ada. Pada nervus 4 cochlearis pada gerak mata medial bawah dalam batas normal, pupil isokor bulat, tidak ada diplopia sama strabismus. Terus nervus 5 atau trigeminus dia untuk dari membuka mulut, menggerakkan rahang, menggigit, refleks korneanya itu dalam batas normal. Terus sensibilitas muka dalam batas normal juga. Nervus yang abdusen dia gerak mata lateralnya itu dalam batas normal, pupilnya isokor dan bulat, tidak ada strabismus. Terus untuk nervus 7-nya dia nervus facialis dicoba untuk mengurutkan dahi, mengangkat alis menutup mata, sudut mulut, menggembungkan pipi, memperlihatkan gigi sama mencucukkan bibir, sama menggigit dia dalam batas normal, daya kecap 2/3 depan tidak dilakukan. Untuk nervus 8 tes Rina Weber Swabach
terus suara berisik, detik arologi sama gesekan jari tidak dilakukan. Terus untuk nervus glossopharyngeus, daya kecap 1/3 belakang, refleks muntah sama tersedak tidak dilakukan. Untuk nervus vagus menahan sama bersuara dalam batas normal. Untuk nervus accessorius, dia memalingkan muka sama mengangkat bahu dalam batas normal. Lalu dia nervus hipoglossus, seperti menggunakan lidah dalam batas normal, tremor lidah tidak ada, artikulasi jelas sama atrofi lidah tidak ada dalam batas normal. Terus untuk anggota pemeriksaan fisik dari anggota gerak atas, yang pertama diinspeksi terlebih dahulu dari anggota gerak atas kanan dan kiri, bentuk abnormal tidak ada. Gerakan abnormal ada gerakan terbatas pada lengan bagian pergelangan tangan bagian kanan, kalau kiri nggak ada, drop hand, claw hand, pitcher hand, sama kontraktur tidak ada pada bagian tangan kanan sama kiri, warna kulitnya sama dengan sekitar. Terus palpasi dia terdapat nyeri tekan pada pergelangan tangan kanan, kalau kiri nggak ada, terus lengan atas, lengan bawah nggak ada kelainan, sama dia nggak ada edem. Dia ada kayak bengkak minimal gitu pada area tangan kanan yang pergelangan tadi, yang kiri nggak ada. Terus anggota gerak atas, yang pertama dari motoriknya, dia gerakannya ada ada nyeri pada pergelangan tangan, jadi gerakannya itu terbatas. Kalau yang kiri normal, terus kekuatannya 5-5-5 kanan kiri, tonusnya normotonus kanan kiri, trofinya eutrofi kanan kiri. Terus refleks fisiologisnya bicep tricep plus 2. Terus kalau patologisnya refleks patologis Hoffmann-Trumner itu dia tidak ada. Terus sistem sensorisnya, sensibilitasnya itu dalam batas normal. Terus pada anggota gerak bawah diinspeksi terlebih dahulu pada kaki kanan kiri, bentuk abnormal yang nggak ada, drop foot, claw foot sama kontraktur juga nggak ada kanan kiri, warna kulitnya sama dengan warna kulit sekitar. Palpasinya dia terdapat nyeri pada punggung bawah, harusnya nggak ada nih pada kaki. Terus edem juga nggak ada. Terus untuk sistem motoriknya dia terbatas karena nyeri punggung pada kaki kanan sama kiri, kekuatan 5-5-5, tonusnya normotonus, trofinya eutrofi, klonusnya nggak ada. Terus fisiologisnya refleks patelas sama achilas plus 2, refleks patologisnya Babinski sama Cadok nggak ada, sama sistem sensoris atau sensoris yaitu sensibilitasnya itu normal. Terus dari pemeriksaan khusus didapatkan nyeri tekan pada regiolumbal sama tes Laseknya positif. Terus ini dari pemeriksaan penunjangnya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Nah, ini dari pemeriksaan penunjang dari kasus ini itu bisa dilakukan foto polos dan MRI sama lab darah rutin. Terus untuk diagnosis neurologisnya bisa untuk diagnosis klinisnya itu sakit pada punggung bawah atau regiolumbal disertai dengan kesulitan berjalan akibat nyerinya tersebut. Terus topisnya medula spinal cervicotorakal sama diagnosis etiologinya LBP atau low back pain. Terus untuk diagnosis bandingnya bisa spondylosis vertebra sama stenosis spinalis. Terus untuk rencana terapinya bisa diberikan epirison 50 gram 3x1, itu untuk merelaksan otot untuk spasme paravertebra, lalu mecobalamin 500 sampai 1000 1x1 untuk neurotropik untuk perbaikan dari iritasi sarafnya. Terus lansoprazole 30 mg 2x1 ini buat pelindung lambung. Terus gabapentin 100 sampai 300 gram malam hari bila ada nyeri neuropatik. Lalu vivalbumin 2x1 untuk membantu nutrisi jaringan atau pemulihan. BecomZ 1x1. Nah, ini untuk kayak vitamin dari neurotropik. Terus masuk dari terapi standar. Terus Patral 2x1 dia untuk relaksan otot sama ansiolitik untuk bantu dari spasme otot paravertebranya. Terus untuk non medikamentosa bisa dilakukan hot pack atau kompres hangat sekitar 2-3 kali per hari.
untuk mengurangi dari spasme otot, terus bisa modifikasi dari aktivitas kayak hindari membungkuk mendadak, hindari mengangkat beban yang berat, gunakan posisi ergonomis saat duduk bekerja. Kayak ergonomis tuh posisi yang nyaman gitu. Terus bisa dilakukan fisioterapi pada LBP atau low back pain. Yang pertama ada TENS atau transcutaneous electrical nerve stimulation. Nah, ini adalah alat untuk memberikan stimulasi listrik ringan pada kulit di area yang nyeri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi nyeri dengan memblok transmisi sinyal nyeri ke otak. Terus membantu dari merilekskan otot-otot punggung yang tegang dan mengurangi spasme. Terus yang kedua ada ultrasound terapi. Jadi terapinya itu dengan gelombang suara frekuensi yang tinggi untuk memanaskan dari jaringan otot dan ligamen secara mendalam. Manfaatnya itu untuk mengurangi inflamasi lokal, meningkatkan aliran darah, mempercepat penyembuhan jaringan, sama mengurangi spasme dan kekakuan otot. Lalu bisa dari infrared terapi, dia menggunakan sinar inframerah untuk memberikan panas superficial. Untuk fungsinya itu untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri, dan merilekskan otot yang tegang. Nah, biasanya itu untuk terapi awal sebelum exercise. Terus yang keempat ada soft tissue release atau manual terapi. Jadi dia itu teknik pijat dan penekanan pada otot serta fascia yang menegang. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi trigger point pada otot punggung bagian bawah, memperbaiki fleksibilitas jaringan lunak, terus mengurangi kekakuan, sama memperbaiki postur serta mengembalikan dari ROM-nya. Terus ada lagi untuk latihan exercise khusus pada LBB. Yang pertama ada stretching hamstring. Jadi hamstring yang kaku itu dia menarik pelvis ke bawah dan meningkatkan beban pada tulang belakang yang lumbal. Jadi peregangan dari hamstring itu membantu untuk menurunkan tekanan pada punggung bawah, lalu meningkatkan fleksibilitas pinggul, sama mengurangi kekakuan punggung. Terus yang kedua adalah Williams flexion exercise. Dia digunakan untuk LBP mekanik atau kondisi yang membaik dengan menekuk tubuh. Jadi latihannya ini fokus pada fleksi lumbal. Manfaatnya mengurangi tekanan pada facet joint, mengurangi lordosis lumbal yang berlebihan, baik untuk kondisi yang nyeri yang membaik saat membungkuk. Terus yang ketiga ada McKenzie extension exercise. Jadi dia digunakan bila nyerinya itu menjalar sampai tungkai atau dia curiga HNP. Latihan ini fokus pada ekstensi lumbal. Tujuannya untuk mengembalikan nukleus pulposus ke posisi sentral, terus mengurangi penjepitan saraf, mengurangi gejala nyeri menjalar. Cocok untuk pasien yang nyerinya membaik saat berdiri atau ekstensi, tapi buruk saat duduk atau membungkuk. Untuk edukasinya, jadi bisa menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi LBP, bahwa nyeri pada bagian punggung bawah itu disebabkan oleh ketegangan otot, postur yang salah, atau peregangan yang berlebihan, serta dapat kambuh bila tidak diperhatikan pencetusnya. Terus yang kedua, memberi pemahaman bahwa proses dari penyembuhan itu membutuhkan waktu, terutama bila terdapat kekakuan otot atau peradangan jaringan lunak, sehingga pasien perlu mengikuti terapi dan obat secara teratur. Terus bisa menganjurkan pasien untuk menghindari aktivitas yang memicu nyeri, kayak membungkuk tiba-tiba, terus mengangkat barang yang berat, terus memutar pinggang secara mendadak, atau duduk yang terlalu lama. Bisa mengedukasi untuk mendorong pasien untuk memperbaiki dari postur tubuh saat duduk, berdiri, dan bekerja, misalnya dengan cara menjaga punggung tetap tegak menggunakan kursi yang menopang pinggang, kayak gitu. Terus bisa mengedukasi dari menganjurkan pasien untuk melakukan peregangan rutin, terutama saat stretching hamstring, otot pinggang, sama latihan penguatan otot untuk membantu stabilisasi tulang belakang. Terus bisa mengajarkan teknik ergonomi saat beraktivitas, seperti menukuk lutut saat mengambil barang di lantai, membawa beban dekat dengan tubuh, sama membagi beban ke dua sisi tubuh. Terus bisa menjelaskan pada pasien agar memberikan waktu istirahat yang cukup,
tapi tetap melakukan aktivitas ringan seperti berjalan untuk mencegah dari kekakuan otot yang berlebihan. Terus menganjurkan untuk menjaga berat badan ideal, memberitahu tanda-tanda bahaya seperti kelemahan kaki, mati rasa di area selangkangan, terus inkontinensia BAK atau BAB atau nyeri hebat yang progresif, terus mengedukasi pentingnya kepatuhan minum obat. Terus prognosisnya et vitam et functionam et sanationem itu dubia et bonam semua. Terus untuk tinjauan pustaka dari low back pain, jadi definisi dari low back pain sendiri itu adalah nyeri pinggang bagian bawah yang merupakan gejala yang dapat disebabkan oleh berbagai abnormalitas, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, dan didefinisikan dari lokasinya yaitu antara costae 12 dan lipatan pantat. Nah, nyeri ini itu seringkali disertai dengan nyeri pada salah satu maupun kedua kaki serta berkaitan dengan gejala neurologis pada ekstremitas inferior. Terus klasifikasinya itu ada berapa aja? Jadi yang pertama itu berdasarkan onsetnya itu ada 3 ya, LBP akut dia itu kurang dari 6 minggu, LBP subakut dia itu sekitar 6 minggu sampai 3 bulan, LBP kronis dia lebih dari 3 bulan. Terus berdasarkan penyebabnya, LBP itu diklasifikasikan menjadi 3 lagi. Yang pertama, LBP spesifik disebabkan oleh fraktur vertebra, malignasi, infeksi tulang belakang, sama spondilo, artritis aksial, dan sindrom cauda equina. Terus yang kedua, sindroma radikular yang disebabkan oleh nyeri radikular, radikulopati, sama stenosis spinalis. Dan yang ketiga ada LBP non-spesifik yang disebabkan oleh gangguan mekanik dan kondisi degeneratif pada sistem muskuloskeletal. Terus dari etiologinya, yang pertama bisa dari penyakit diskus lumbalis, terus bisa dari penyakit degeneratif vertebra seperti itu stenosis spinal dengan atau tanpa claudication neuroclinic, terus penyempitan foramina intervertebralis atau resus lateralis, terus kompleks diskus osteofit dan lain-lain. Terus bisa disebabkan oleh infeksi vertebra seperti meningitis, terus abses spinal epidural kayak gitu. Terus bisa disebabkan juga oleh neoplasma, metastasis hematologi tumor primer tulang kayak disebabkan oleh fraktur atau trauma atau fraktur atraumatik seperti osteoporosis, infiltrasi neoplastik, sama osteomielitis. Terus bisa disebabkan oleh trauma itu sendiri seperti sprain atau sprain, misplaced injury, sama bisa disebabkan oleh penyakit metabolik seperti osteoporosis juga, osteosklerosis kayak gitu. Terus bisa disebabkan oleh kongenital seperti spondylosis, kyphoscoliosis, spina bifida kayak gitu. Terus bisa disebabkan oleh autoimun, sama bisa disebabkan oleh penyakit yang lain juga seperti sindrom psikiatri, nyeri kronis dan lain-lain. Terus untuk patofisiologinya, yang pertama itu dia itu ada perubahan postur tubuh yang biasanya karena trauma primer atau sekunder. Trauma primer itu apa aja, seperti trauma secara spontan kayak kecelakaan kayak gitu. Kalau trauma sekunder itu seperti apa aja, kayak HNV, terus spondilitis kayak gitu, yang nantinya dia akan menyebabkan kontraksi punggung. Nah, kontraksi punggung ini nanti dia akan menyebabkan terdesaknya otot paravertebra yang nantinya tulang belakangnya itu jadi menyerap goncangan dari ventrikal. Nanti dia akan terjadi perubahan struktur dengan diskus susun atas, terus fibri vertilago dan matrix dilatinus, yang nantinya dia bisa menyebabkan herniasi nukleus purposus. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh usia lansia ya. Jadi kalau usia lansia itu dia nanti fibrocartilago padatnya itu tidak teratur kan. Nanti dia bisa memicu dari stres mekanis diskus lumbal bawah, nanti akan terjadi perubahan degenerasi berat dan terjadi ini tadi herniasi nukleus purposus yang nantinya akan menyebabkan dari penekanan akar saraf ketika keluar dari kanalis spinalis dan akan menyebabkan dari nyeri punggung bawah atau low back pain. Terus bisa disebabkan juga oleh obesitas. Jadi obesitas itu kan dia kayak kelebihan berat badan kan. Nanti dia kelebihan beban di lumbal sakral, terus dia bisa membentuk dari kurva lumbal yang abnormal, terus dia akan merusak dari pembungkus saraf dan akan menjadi
hiperalgesia sekunder pada neuron di sekitar lesi pada rasio lumbal sakral dan akan menyebabkan dari LBP atau nyeri punggung bawah. Terus nanti dia akan menyebabkan dari kelemahan otot, terus mobilitas fisiknya terganggu, terus terjadilah dari hambatan mobilitas fisik. Ketika dia fisiknya terganggu, dia kan nanti akan jarang bergerak, nanti dia akan menyebabkan dari kelemahan fisik umum dan terjadilah defisit perawatan diri. Terus dia juga bisa terjadi nyeri itu tadi, nyeri low back pain atau nyeri punggung bawah. Nah ini ya patofisiologinya lanjutannya. Nah pada kasus LBP mekanik ini aktivasi nosireseptor ini disebabkan oleh rangsang mekanik, yaitu menggunakan otot yang berlebihan atau overuse. Jadi penggunaan otot yang berlebihan ini dapat terjadi pada saat tubuh itu dipertahankan dalam posisi statik atau postur tubuhnya itu salah dalam jangka waktu yang cukup lama, di mana otot-otot di daerah punggung itu akan berkontraksi untuk mempertahankan dari postur tubuh yang normal, atau pada saat aktivitas yang menimbulkan beban mekanik yang berlebihan pada otot-otot punggung bawah, misalnya kayak mengangkat beban-beban yang berat dengan posisi yang salah, seperti tubuh membungkuk dengan lutut lurus dan jarak beban ke tubuh itu cukup jauh. Lalu penggunaan otot yang berlebihan itu dapat menyebabkan iskemia dan inflamasi. Jadi setiap gerakan otot akan menimbulkan nyeri sekaligus dan akan menambah dari spasma otot, karena terdapat spasma otot sehingga lingkup gerak punggung bawah itu jadi lebih sedikit dan terbatas. Terus mobilitas lumbal itu menjadi terbatas dan terutama untuk menggerakkan gerakan membungkuk atau fleksi dan memutar. Terus untuk gejala klinisnya, jadi ada tanda-tanda merah ya atau red flag nyeri pinggang bawah. Yang pertama, gejalanya di usia 18 tahun dia bisa terjadi patologi yang terkait itu bisa abnormalitas kongenital. Terus di usia 5 tahun, di atas 5 tahun, 50 tahun itu bisa karena fraktur atau malignansi. Terus penggunaan antikoagulan dan demam, penggunaan antikoagulan itu bisa jadi hematoma spinalis, terus demam itu bisa karena infeksi sama malignansi. Terus gejala genitourinary atau retensi urin atau disfungsional seksual itu bisa karena sindroma cauda equina. Terus imunokompromis bisa karena fraktur sama infeksi juga. Narkotika bisa karena infeksi. Terus riwayat dari tindakan yang baru-baru atau injeksi epidural juga bisa karena infeksi sama hematoma spinalis. Terus trauma bisa terjadi itu ya, fraktur sama hematoma spinalis. Terus tanda-tandanya yang pertama penurunan tonus sphincter ani, terus patologi yang terkait itu sindroma cauda equina, terus hiperrefleksia itu dia kompresi medula spinalis akut, hiporefleksia atau arefleksia itu bisa karena sindroma cauda equina juga, kelemahan otot ekstremitas bawah itu bisa karena kompresi akut medula spinalis atau sindroma cauda equina juga, sama saddle anestesia dari sindroma cauda equina. Terus untuk diagnosisnya, dari penegakan diagnosisnya bisa dari anamnesis. Yang pertama dari anamnesis, dari durasinya apakah dia subakut atau kronis, terus lokasi sama radiasi nyerinya aksial atau radikular, terus keparahan dari nyeri atau fasnya itu berapa, terus karakteristik nyerinya seperti terbakar kah, perih atau kebas kayak gitu, atau kayak tersengat listrik. Terus hal-hal yang dia memperberat rasa nyerinya itu apa, hal-hal yang memperingan dari rasa nyerinya itu ketika dibuat apa, faktor sosialnya kayak misal pekerjaan sama kebiasaan, mungkin pekerjaannya itu kayak misal orang-orang yang yang bekerja jadi tukang ngangkatin beras kayak gitu juga mungkin bisa. Terus riwayat nyeri yang sebelumnya, derajat fungsi hidup pasiennya, red flag dari penyakitnya, sama keadaan dari psikologis pasien. Terus dari pemeriksaan neurologisnya, dari pergerakan lumbarnya, jadi sudut fleksi sama ekstensi, terus ada tanda one point tenderness, terus dari refleks tendon dalamnya seperti patella, acilas sama klonus kaki. Terus dari tendernessnya itu seperti dari otot paravertebral, nervus supragluteal, terus truncus nervus ischiadicus sama lesi suralis. Terus manual muscle test
seperti hamstring TA, BC, iliopsoas, sama quadriceps. Nah, ini untuk pemeriksaan neurologinya bisa dilakukan SLR atau strike leg raising test atau LASIK test, yaitu menaik ini ya, caranya orangnya itu terlentang, kakinya dinaikkan, nanti ketika dia sakit ya berarti dia positif. Terus tes Bragard sama tes femoral nerve stretch. Terus dari pemeriksaan penunjangnya, labnya bisa ditemukan dari kecurigaan malignasi atau infeksi pada pemeriksaan LED maupun CRP dapat meningkat. Terus radiografinya pada pasien dengan kecurigaan fraktur vertebra maupun malignasi dapat dilakukan pada posisi AP dan lateral pada vertebra lumbal. Terus pencitraan yang lebih tinggi pada MRI dan CT scan idealnya dilakukan pada pasien dengan red flag. Jadi yang dia tadi ada tanda red flag tadi ya. Terus pemeriksaan elektrodiagnostik kayak EMG atau elektromyografi sama NCV atau nerve conduction velocity dapat membedakan radikulopati kronis sama akut dan melokalisasi dari lesi patologisnya. Terus untuk diagnosis bandingnya, ini kan tadi ada dua ya, LBP akut sama kronik. Untuk akut tuh dia bisa ada fraktur, diagnosis bandingnya bisa fraktur kompresi, hernia nukleus pulposus, lumbal strain atau spine, spinal stenosis, spondylolisis, spondylolistesis, malignasi, osteomyelitis sama inflamasi spondyloartropati. Terus LBP kroniknya dia bisa dari radikulitis, abses epidural, fraktur traumatis, osteoporosis, aneurisma aorta abdominal, spondilitis ankylosa, sindrom piriformis, virus varicella zoster sama disfungsi sendi sacroiliaca. Terus untuk terapinya tadi untuk non-formalnya bisa hamstring stretch. Jadi dia kayak posisi berbaring dengan kaki kanan ditekuk perlahan. Terus tarik kaki lurus ke atas dengan kedua tangan di belakang lutut, posisi siku lurus. Tahan selama 5 detik dan ulangi sebanyak 3 kali pada tiap kaki. Terus pelvic tilt dia caranya tidur terlentang dengan lutut ditekuk, terus angkat panggul ke atas dan rasakan panggul menempel pada lantai. Terus bisa tarik nafas, angkat panggul, pertahankan 5 hitungan. Kemudian bisa hembuskan nafas sambil menurunkan panggul dan ulangi lagi 8-12 kali. Untuk yang diperhatikan jangan melengkungkan punggung, terus kembungkan perut. Terus bisa dilakukan alternate arm and leg exercise atau bird dog. Posisi menghadap lantai dengan tangan lurus, perlahan naikkan kaki kanan ke atas sehingga sejajar dengan punggung. Tahan selama 5 detik, lakukan bergantian dengan kaki kiri, lakukan sebanyak 8-12 kali pada setiap kaki. Nah, nanti jika udah biasa, gerakan ditingkatkan dengan mengangkat tangan yang berlawanan dengan kaki. Terus untuk terapinya bisa dikasih NSAID tadi ya, ibuprofen, aspirin, asam mefenamat, dan lain-lain. Terus relaksan otot skeletal kayak diazepam, gabapentin gitu. Terus terapi intervensional bisa injeksi glukokortikoid untuk herniasis diskus dengan radikulopati. Terus untuk terapi lain bisa dilakukan dari disektomi, dapat dilakukan pada pasien yang herniasis diskus. Terus laminektomi dilakukan pada pasien dengan stenosis spinal simptomatik, sama bisa dilakukan fusi spinal, dilakukan pada pasien nyeri pinggang non radikular. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kalimat atau kurang lengkap, kurang dan lain-lain, mohon dimaafkan. Juga sangat panjang sekali tuh. Masuk ke diagnosanya coba ini diagnosa klinisnya apa Bapak Il? Itu dok, sakit pada punggung bagian bawah, sama karena nyerinya itu dia jadi kesulitan jalan.
gitu. Berarti karena ini ya, nyeri ya, Iya dok. gak ada kelemahan. Kelemahan tidak ada dok. Topisnya kenapa kamu ngambil di ini, cervicotorakal? Sebenarnya saya juga bingung dok untuk topiknya karena saya itu bingungnya kan gini, kalau LBP waktu saya baca-baca LBP itu kan dia sebenarnya masuk ke diagnosis klinis kan, kayak apa ya Iya, namanya? iya, Kayak iya betul. kan dok, kayak nyerinya itu kan. Iya, Nah, betul. terus saya mau mendiagnosis sebagai HNP, tapi saya lupa menanyakan apa nyerinya itu menjalar sampai tungkai atau enggak, itu saya lupa menanyakan gitu. Jadi saya Ini mau kan mendiagnosis apa ya? jadi Oh, ragu. sedangkan tahu nggak klinisnya kalau cervicotorakal itu apa coba klinisnya? Cervical loh. Gitu. Iya, otomatis apa klinisnya? Klinisnya apa coba dia tuh? Itu tidak ini gangguannya pada kaki aja tuh sama tangan. Tangan, tapi tangannya itu nggak berhubungan sama ini dok. Tangannya itu Iya, bukan, beda, ada beda. itu nyeri Beda. gitu. Iya, beda itu. Dislokasi. Iya, tahu saya tuh, tangannya beda. Beda. Kalau ya, makanya itu kenapa kalian tuh harus kuat neuroanatomi yang seperti saya jelaskan kemarin itu. Kalian harus bisa mengetahui imajiner dari medula spinalis itu, ya kan, medula spinalis kan cuma tulang begitu aja kamu lihat. Sedangkan kalian sebagai seorang calon dokter itu sudah harus bisa punya bayangan, ya kan? Bayangan itu imajiner tadi itu disesuaikan dengan neuroanatomi, ya Hil ya. Kenapa ada pembagian servikal, ada pembagian torakal, lumbal, sakral, sama koksigeal? Itu karena ya neuroanatomi tadi gitu loh. Kalau menurut saya, orang awam di luar sana suruh melihat gambaran itu ya udah kayak gitu aja. Tapi kalian kan punya ilmu gitu loh. Sekarang kalau gangguannya di servikal, otomatis gangguannya di mana? Ya Hil. Ya bukan, maksudnya klinisnya itu gimana? Klinisnya, kalau cervical. Di dok. Iya betul di situ, tapi klinisnya itu maksud saya, klinisnya itu berarti Nyeri. iya tidak hanya di kaki, tapi di tangan juga. Namanya tetra. Gitu loh, paham kan? Ya, dok. Gitu loh. Terus selain itu ada lagi klinis-klinis lanjutan. Apa? Gangguan BAK, gangguan BAB. Paham kan? Paham, dok. Gitu. Ini kan tidak ada. Paham maksudnya ya Hil ya? Tuh, makanya harusnya namanya aja LPP. Berarti gangguannya kemungkinan besar itu Lubang. Iya. Itu loh ya. Nanti baru etiologinya itu kira-kira arahnya itu entah spondylosis lumbalis, ini kan biasanya spondylosis lumbalis sih karena patologia, gitu loh. Bukan, LBP kan lebih ke ini ya, klinis. Kausanya bisa spondylosis lumbalis, bisa HNP gitu ya, itu loh Hil ya. Baik dok. Nanti diperbaiki lagi. Nanti hubungannya dengan coba kamu lihat di penjelasan-penjelasan itu. Tapi kamu nggak ada ya terkait mengenai penjelasan. Nanti tolong ditambahin ya Hil ya. Mana? Tambahin tentang yang cervical, torakal, lumbal, sakral itu loh. Ini tambahin. Ya. Tambahin. Yang di apa namanya tujuan pustakanya jas. Oh iya. Tadi nggak ada ya Hil ya. Jadi tambahin ya. Anatominya kan dok lebih Iya. ke anatomi kan. Iya. Dan ini Hil, apa kalau gangguannya di vertikal itu bagaimana? Terutama kalau jadi satu vertikal sama torakal. Kalau ubah sama sakral itu kemungkinan besar itu gangguannya pada ini apa gangguan gerak bawah gitu loh. Kalau udah vertikal biasanya tetra dia tuh. Tetra. Ini ketik
apa guys? Ini loh, ini loh. Tadi. Oke. Il, itu Baik dok. ada yang tanyakan? Tadi Ya. berarti yang dicatatkan ya, yang benar ya. Ini aku udah di sini. Pembenarannya udah di sini. Ini Oke, aja. tutup. Il. Baik, terima kasih Dokter Soleh sama Asria. Sebelumnya mohon maaf jika presentasi saya kurang memuaskan dan kurang lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.